Baris lanjutan 2 bab 5. Ekspresi skalar subquery. Ekspresi skalar subquery adalah subquery yang hanya mengembalikan satu nilai kolom dari satu baris. Skalar subquery dapat digunakan dalam pada array clause dan kondisi dan ekspresi bagian dari decoded dan case. Cuma kalau saya select kuat kecuali dalam group by. Contoh skalar subquery dalam ekspresi case. Select employee ID as name case when department ID sama dengan select department ID from department where location ID sama dengan 1800. Tutup kurung dan Canada else USA and location from employees. Contoh skalar subquery dalam ekspresi order by. Select employee ID as name from employees alias A order by select department name from department alias D where A.department ID sama dengan D.department ID. Korelasi subquery biasanya digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Setiap subquery dieksekusi sekali untuk setiap outer query. Prosesnya seperti ini: ambil baris dari outer query lalu janjikan dengan jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat, lalu gunakan nilai dari inner query untuk diskualifikasi baris kandidat, lalu dikembalikan ke ambil baris dari outer query. Korelasi subquery. Proses korelasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query, kemudian inner query dijalankan dengan menggunakan nilai baris kandidat, kemudian nilai dari query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskualifikasi baris kandidat. Sintaksnya seperti ini: select pilih kolom, lalu from dari tabel, lalu outer, where pilih kolom operatornya dalam operator dari korelasi query dalam kurung, select pilih kolom from tabel, pilih tabelnya, where ESPR sama dengan outer.ESPR2. Korelasi subquery. Contoh penggunaan korelasi subquery. Subquery untuk mendapatkan data semua pegawai yang memiliki gaji lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat bekerjanya. SQL-nya misal select last name, salary, department ID from employees outer where salary lebih dari dalam kurung, select average salary from employees where department ID sama dengan outer dan department ID. Korelasi subquery menentukan detail pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. SQL-nya select a.employee ID, last name, a.job ID from employee alias A where 2 kurang dari sama dengan dalam kurung select count bintang from job history where employee ID sama dengan a.employee ID. Hasilnya seperti ini: employee ID 11 bintang dengan 200, last name Kocar Taylor Wayland, job ID nya AD PP SARAT dan AD ASST. Korelasi subquery juga digunakan untuk mengupdate baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti dinamakan dengan korelasi update. Update tabel, misal SQL-nya update tabel 1 alias 1 set kolom sama dengan select ekspresinya from tabel aliasnya where alias 1.column sama dengan alias 2.column. Lakukan denormalisasi pada tabel employee dengan menambahkan satu kolom pada tabel tersebut untuk menyimpan nama departemen. SQL-nya alter tabel employee add dalam kurung department name varchar 2 dalam kurung 14 lalu tutup kurung. Kemudian isi dari kolom name departemen yang dicapai dari tabel departemen dengan menggunakan korelasi update. SQL-nya update employee aliasnya E set department name sama dengan select department name from department alias D where A.department ID sama dengan D.department ID. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi delete. SQL-nya delete from tabel aliasnya tabel 1 where kolom operator subquery-nya select expression from tabel 2 alias 2 where alias 1.column sama dengan alias 2.column. Berikut contoh penggunaan korelasi delete untuk menghapus baris-baris dari tabel employee yang juga terdapat tabel MP history. SQL-nya delete from employee alias E where employee ID sama dengan subquery-nya select employee ID from EMP history where employee ID sama dengan E.employee ID. Operator exist dan not exist. Operator exist dan not exist digunakan untuk menguji keberadaan ada atau tidak ada dari baris dalam himpunan hasil dari subquery.
Jika ditemukan, maka pencarian data tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika ditemukan, maka kondisi ditandai dengan false dan kondisi pencarian dilanjutkan dengan inner query. Berikut contoh penggunaan operator access untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. SQL-nya select employee ID, last name, job ID, department ID from employee author, where access dalam kurung SQL-nya select X from employee where ID sama dengan author employee ID. Maka hasilnya seperti ini. Tabelnya menampilkan kolom employee ID, last name, job ID, dan department ID. Berikut contoh penggunaan operator load access untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. SQL-nya select department ID, department name from department alias D, where not access dalam kurung SQL-nya select X from employee where department ID sama dengan D dot department ID. Maka hasilnya seperti ini. Kolom department ID 190 dan kolom department name contacting. Menggunakan closure with. Dengan menggunakan closure with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam jumlah query. Closure with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam table space temporer kemudian user. Closure with dapat meningkatkan. Berikut contoh penggunaan closure with yang digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji. Untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. SQL-nya with depth cost s dalam kurung query select d dot department name, sum dalam kurung e dot salary s depth total from employee alias e, department alias d, where e dot department id sama dengan d dot department id, group by d dot department name, kurung avg cost s buka kurung sum dalam kurung depth total garing kon bintang s depth avg from depth cost. Lalu select bintang from depth cost where depth total lebih dari query-nya select depth avg from avg cost. Lalu order by department name.